Sejak beberapa minggu terakhir, dunia maya dihebohkan oleh sebuah rekaman CCTV yang secara visual buram, namun secara naratif sangat tajam. Video yang viral ini menampilkan seorang pria dengan wajah setengah tertutup, memberikan pengakuan mengejutkan yang menuduh artis ternama Amar Zoni terlibat dalam jaringan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Awalnya, kasus ini hanya dianggap sebagai drama selebritas yang mencari sensasi. Namun, bagi tim kami, terdapat kejanggalan yang tak terelakkan. Investigasi mendalam yang dipimpin oleh penyidik utama Hendra Sarifudin, seorang perwira yang dikenal idealis, mengungkap anomali kritis. Hendra, dengan ketekunan seorang detektif klasik, berulang kali menganalisis rekaman tersebut, fokus pada detail sekecil apapun. Di detik ke-27, ia menemukan pantulan samar di kaca di belakang subjek video. Pantulan itu memperlihatkan siluet seseorang. Seseorang yang hadir, namun tidak seharusnya terlihat. Temuan ini segera mengubah fokus kasus dari sekedar penangkapan publik figur menjadi dugaan adanya manipulasi terstruktur dan kebohongan yang direncanakan. Kecurigaan semakin kuat setelah Divisi Forensik Digital melalui bantuan teknisi muda Raffi mengkonfirmasi bahwa timestamp rekaman itu tidak konsisten dan filenya telah dikompres ulang menggunakan perangkat lunak profesional. Ini bukan pekerjaan amatir, ini adalah operasi yang dirancang oleh ahli. Pria di balik kamera itu, sosok yang menjadi dalang sebenarnya, teridentifikasi memiliki ciri fisik mencolok, jaket abu-abu, dan liontin rantai perak berbentuk huruf H. Penemuan bayangan ini menandai dimulainya investigasi berbahaya yang menantang hierarki tertinggi di institusi penegak hukum itu sendiri, sebuah pertarungan David melawan Goliat di koridor kekuasaan. Ini adalah bukti awal bahwa skandal Amar Zoni hanyalah tirai panggung untuk mengalihkan pandangan publik dari operasi yang jauh lebih besar dan gelap. Pencarian identitas sosok berjaket abu-abu dan berliontin huruf H ini membawa penyidik Hendra Sarifudin ke lorong gelap lapas dan mantan narapidana. Melalui penyelidikan yang berisiko, Hendra berhasil melacak Bayu Satria, seorang mantan napi yang mengenal pria bayaran dalam video tersebut. Bayu, yang kemudian tewas secara misterius, mengungkapkan sebuah nama yang selama ini hanya beredar di bisikan, Haldi Sabri. Haldi Sabri, berdasarkan informasi yang dihimpun tim kami, ternyata adalah dalang yang mengatur skenario video pengakuan tersebut. Haldi mendekati para mantan narapidana, menawarkan sejumlah besar uang untuk membaca skrip yang sudah disiapkan. Peran Haldi bukan sekedar mengarahkan video, melainkan memastikan narasi palsu ini terdistribusi secara luas untuk mengalihkan perhatian. Penemuan ini diperparah dengan serangkaian kejadian tragis. Rian Nuradi, saksi kunci lain yang bisa mengaitkan Haldi dengan video, ditemukan tewas mengenaskan, diklaim sebagai korban kejahatan jalanan. Tak lama setelah bertemu Hendra, Bayu Satria pun ditemukan tewas di kamar kosnya dengan klaim bunuh diri yang sangat meragukan. Kematian dua saksi kunci ini dalam waktu singkat dan dalam kondisi mencurigakan adalah sinyal paling jelas bahwa Hendra dan timnya sedang berhadapan dengan sistem yang memiliki kekuatan untuk membungkam kebenaran. Ancaman ini tidak hanya datang dari luar institusi. Firasat terburuk Hendra terkonfirmasi ketika ia menerima sebuah foto anonim. Foto itu menunjukkan Haldi Sabri tengah berjabat tangan dengan atasannya sendiri, Komisaris Suryana. Foto ini menjadi bukti visual dari pengkhianatan yang mengakar, mengungkap bahwa operasi kotor ini ternyata diatur dan dilindungi dari dalam markas besar. Hubungan Haldi dan Suryana semakin jelas setelah Raffi membongkar transaksi keuangan rutin dan berjumlah besar dari rekening Suryana ke perusahaan cangkang milik Haldi Sabri, mengindikasikan adanya skema uang tutup mulut dan kolusi yang sistematis. Penemuan ini mengubah kasus ini dari investigasi kriminal biasa menjadi pertarungan melawan korupsi struktural. Seiring dengan semakin dekatnya Hendra Sarifudin pada kebenaran, respons dari pihak-pihak yang terlibat semakin agresif dan terstruktur.
Setelah menerima peringatan terselubung dari Komisaris Suryana dan ditekan oleh tim pengawas internal yang diwakili oleh Harun, Hendra tetap pada jalur investigasinya. Namun, idealisme ini harus dibayar mahal. Tak lama setelah ia mengajukan permintaan data terkait Haldi Sabri, Hendra secara tiba-tiba dinonaktifkan dari tugas lapangan dan dipindahkan ke bagian administrasi. Pemindahan ini, yang diklaim sebagai masa pendinginan demi kebaikan institusi, jelas merupakan upaya pembersihan senyap untuk menjauhkannya dari kasus tersebut dan membatasi aksesnya terhadap data investigasi krusial. Namun, pembersihan ini tidak berhenti di lingkup profesional. Ancaman-ancaman terhadap Hendra meningkat, berpuncak pada penculikan dramatis terhadap istrinya, Nadia. Pesan dari penculik yang menuntut agar Hendra menghentikan penyelidikan dan menyerahkan semua data menjadi bukti nyata bahwa ancaman tersebut kini meluas ke ranah personal. Ini adalah titik balik di mana Hendra menyadari bahwa ia tidak lagi berjuang untuk kasus, melainkan untuk keluarganya dan nyawanya sendiri. Keputusan untuk bertindak di luar jalur institusi menjadi satu-satunya pilihan. Hendra, dibantu oleh Raffi, menyusup kembali ke markas besar. Mereka berhasil membongkar koneksi antara Haldi Sabri dan Suryana di server utama. Raffi mengungkap bahwa transfer dana dari Suryana ke Haldi adalah bagian dari skema yang jauh lebih besar. Upaya penyusupan ini berujung pada konfrontasi langsung antara Hendra dan Komisaris Suryana di ruang data. Suryana, yang kini tanpa topen seragamnya, menuntut Hendra menyerahkan bukti. Di bawah tekanan yang ekstrem, Hendra memilih untuk menghancurkan sistem dari dalam. Dengan mengaktifkan alarm dan membuat kekacauan, ia berhasil melarikan diri, memastikan bahwa bukti yang ia miliki tidak jatuh ke tangan Suryana. Peristiwa ini bukan hanya pelanggaran prosedur, tetapi deklarasi perang terhadap sistem korup yang selama ini dilindungi oleh Suryana. Lolos dari penyergapan di markas besar, Hendra bersembunyi di rumah Pak Darto, seorang mantan perwira idealis yang memilih pensiun dini karena muak dengan intrik kotor di kepolisian. Di sana, Darto menyerahkan sebuah kotak berisi file-file rahasia, termasuk dokumen kunci, Operasi Lapis Bayangan. Dokumen ini adalah cetak biru kejahatan yang selama ini tersembunyi. Operasi Lapis Bayangan adalah sebuah proyek rahasia multitahun yang melibatkan manipulasi barang bukti, penciptaan kasus palsu, dan penggunaan figur publik seperti kasus Amarzoni sebagai kambing hitam. Tujuan utamanya adalah mengalihkan perhatian publik dan otoritas dari jaringan perdagangan narkoba lintas lembaga yang beroperasi di balik tembok lapas dan dilindungi oleh pejabat tinggi. Haldi Sabri bukan sekadar pria bayaran. Ia adalah mantan agen rahasia yang ditugaskan menjalankan operasi kotor ini. Sementara Komisaris Suryana adalah perwira yang menandatangani proyek tersebut. Dengan bukti baru ini, Hendra kembali beraksi, berbekal tekad untuk menyelamatkan istrinya dan menegakkan kebenaran. Ia melacak Nadia ke sebuah gudang tua di Pelabuhan Utara, markas tersembunyi Haldi Sabri. Konfrontasi berlangsung dramatis. Di dalam gudang remang-remang, Hendra berhadapan dengan Haldi yang kini ditemani anak buah bersenjata dan disusul oleh Suryana. Suryana dalam balutan jas hitam mengungkapkan nihilisme yang mengerikan. Dunia tidak butuh kebenaran Hendra, dunia butuh stabilitas. Hendra menolak tunduk, baku tembak pun tak terhindarkan. Haldi terluka parah, sementara Hendra mengalami luka tembak di lengan dan perut. Di tengah kekacauan, Raffi muncul sebagai bala bantuan, berhasil mengamankan Nadia dan, yang paling penting, menyelesaikan proses upload data rahasia Operasi Lapis Bayangan ke jaringan wartawan independen. Meskipun Hendra tumbang, misinya berhasil. Kebenaran yang selama ini dikubur dalam dokumen rahasia, kini dilepaskan ke ruang publik. Setelah insiden di gudang pelabuhan yang membuat Hendra Sarifuddin kritis namun stabil, kebenaran tentang operasi Lapis Bayangan pecah di ruang publik seperti bom. Berita ini segera mengguncang institusi kepolisian dan lembaga terkait lainnya.
Rekaman dan dokumen yang diunggah Raffi, yang mencakup video pengakuan orang bayaran, rekaman CCTV di Lapas Salemba, serta data keuangan yang mengaitkan Haldi Sabri dengan Komisaris Suryana, menjadi bukti tak terbantahkan. Tagar hashtag kebenaran tersembunyi dan hashtag operasi lapis bayangan menjadi trending selama berhari-hari. Reaksi publik terbelah antara rasa terkejut dan kemarahan. Sementara sebagian berspekulasi ini adalah serangan terhadap institusi, sebagian besar menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. Dalam beberapa jam, Haldi Sabri ditangkap dan dirawat dalam kondisi kritis, sementara Komisaris Suryana dan sejumlah perwira menengah yang namanya muncul dalam dokumen operasi lapis bayangan diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif. Tekanan publik yang masif memaksa Kepala Kepolisian Nasional, Kapolri, untuk segera menggelar konferensi pers, mengumumkan pembentukan tim independen untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum dalam skandal ini. Tak lama setelah pulih, Hendra Sarifuddin dipanggil untuk memberikan kesaksian resmi di hadapan Divisi Profesi dan Pengamanan Propam. Di ruang itu, ia menghadapi pertanyaan tajam mengenai tindakannya yang melanggar prosedur. Hendra tidak mengelak, dengan tegas menyatakan bahwa ia bertindak di luar izin karena sistem di dalam sudah busuk dan menunggu izin hanya akan membuat bukti itu dibakar. Meskipun tindakannya memicu perubahan masif, Hendra menerima konsekuensi profesionalnya, dinonaktifkan dari tugas lapangan. Namun, keputusannya untuk memprioritaskan sumpah di atas prosedur memberikan kemenangan moral yang tak ternilai. Kebenaran yang dicari Hendra tidak hanya membebaskan nama Amar Zoni dari tuduhan palsu, tetapi juga membuka mata publik terhadap jaringan kriminal yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan seragam penegak hukum.